Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista dengan NIM B2106039, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya telah menyelesaikan tugas akhir dengan mata kuliah Profesionalisme Kebidanan yang dibawakan oleh Ibu Susianti S. St. M.Kep. Adapun judul materi yang saya bawakan pada kesempatan ini yaitu peran dan tanggung jawab bidan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Adapun pokok pembahasan pada materi ini, yang pertama itu pengertian dan peran bidan dalam tatanan dan promosi kesehatan. Yang kedua, pengertian dan tanggung jawab bidan dalam tatanan dan promosi kesehatan. Yang ketiga, fungsi bidan dalam promosi kesehatan. Baik, adapun pengertian, peran, dan bidan. Yang pertama itu, peran ialah suatu kegiatan yang bermanfaat untuk mempelajari interaksi antara individu sebagai pelaku yang menjalankan berbagai macam peran dalam hidupnya. Sedangkan bidan ialah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di NKRI serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan secara sah dapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Yang kedua, pengertian pelayanan kebidanan. Layanan yang diberikan oleh bidan sesuai kewenangan yang diberikan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Yang ketiga itu peran bidan dalam tatanan kesehatan dan promosi kesehatan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu komunikator. Bidan harus memberikan informasi yang jelas kepada klien. Yang kedua, fasilitator, di mana bidan harus memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya tentang informasi yang tidak dapat dipahami. Yang ketiga itu motivator, di mana bidan harus memberikan dorongan dalam meningkatkan kesadaran dalam melakukan pemeriksaan secara teratur. Yang keempat itu konselor, di mana bidan memberikan bantuan kepada klien dalam membuat keputusan memecahkan suatu masalah. Yang keempat itu peran profesi bidan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pelaksana, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Dan yang ketiga itu pendidik, di mana pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. Dan yang ketiga itu pengelola, di mana tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Dan yang keempat itu peneliti, di mana penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok. Baik, itulah pokok pembahasan pertama, dan saya akan membahas pokok pembahasan kedua, di mana pengertian dan tanggung jawab bidan dalam tatanan dan promosi kesehatan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian tanggung jawab dan pengertian tanggung jawab bidan. Tanggung jawab ialah mengambil keputusan yang patut dan efektif, kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul risiko terhadap yang telah dilakukannya. Tanggung jawab bidan merupakan pemberian pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan klien yang mengarah pada kinerja tindakan dari tugas bidan. Nah, yang kedua itu tanggung jawab bidan dalam tatanan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan, di mana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan yang harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Yang kedua itu pengembangan kompetensi yang harus meningkatkan pengetahuan atau keterampilan dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga itu penyimpanan catatan kebidanan yang mendokumentasikan kegiatan klien yang dilayani, dapat mempertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Dan yang keempat itu keluarga yang dilayani,
yang harus mengarahkan segala kemampuan pengetahuan, sikap, dan perilakunya dalam pelayanan kesehatan yang membutuhkannya. Yang kelima itu profesi, yang dimana berperan aktif dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan standar keprofesion. Baik, itulah pembahasan dari materi kedua, dan saya akan membahas pembahasan dari materi ketiga, di mana fungsi bidan dalam promosi kesehatan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu fungsi pelaksana, yang kedua fungsi pengelola, yang ketiga fungsi pendidik, dan yang keempat fungsi peneliti. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu fungsi pelaksana. Fungsi pelaksana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan prasekolah. Yang kedua, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketiga, menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. Yang keempat, memberi bimbingan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan reproduksi. Dan yang ketiga itu memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui. Yang keempat, melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan sampai nifas. Kedua, fungsi pengelola, di mana mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi masyarakat, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kegiatan di lingkungan unit kerjanya, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kegiatan, melakukan kerjasama serta komunikasi antara bidan dan klien. Yang ketiga, fungsi pendidik, di mana membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan, mendidik bidan sesuai dengan keahliannya, memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, memberi bimbingan kepada bidan dalam kegiatan praktik dan klinik dan di masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir, fungsi penelitian, di mana melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan individu atau kelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan, dan melakukan penelitian kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana atau KB. Baik, itulah hasil pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan penyebutan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.